Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama saya Siti Nurwelda, biasa dipanggil Welda, tempat tinggal Amuntai. Saat ini saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan program studi Administrasi Publik. Maaf, video kali ini dibuat di kamar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat daerah. Ada yang tahu nggak sih apa itu perangkat daerah? Mari kita sama-sama membahasnya. Perangkat daerah sendiri bisa diartikan sebagai organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Tapi di sini kita akan membahas tentang perangkat daerah pada daerah kabupaten atau kota. Perangkat daerah pada kabupaten atau kota terdiri dari 6. Yang pertama, sekretariat daerah. Yang kedua, sekretariat DPRD. Yang ketiga, inspektorat. Yang keempat, dinas. Yang kelima, badan. Dan yang keenam, kecamatan. Yang pertama, sekretariat daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, yang mana mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Yang kedua, sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas: yang pertama, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan; yang ketiga, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; yang keempat, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Yang keempat, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Yang ketiga, inspektorat. Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang mana mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan atau jalannya pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Yang keempat, dinas. Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas diklasifikasikan atas 3. Yang pertama, dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar. Yang kedua, dinas tipe B yang dibentuk mewadahi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang. Yang ketiga, dinas tipe C yang dibentuk mewadahi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan. Yang kelima, badan. Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perencanaan, keuangan,
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, yang terakhir fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah dengan beban kerja yang besar. Yang kedua, beban tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang. Yang ketiga, badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan di daerah. Yang keenam, yaitu yang terakhir, yaitu kecamatan. Daerah, kabupaten, atau kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kecamatan dibentuk dengan perda kabupaten atau kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Camat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan perda dan perkada, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang perangkat daerah dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.